Jadi memang perlu sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau saya lihat Apakah itu perlu kekompakan coba sama-sama sih. brother jujur, apakah Kementerian Agama punya pandangan yang berbeda atau Saya bisa menggambarkan sedikit. Saya Coba bisa menggambarkan jelaskan. sedikit. Contoh, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya tiba-tiba kata Allah itu dihilangkan dari dalam Bible nih, at least gampang untuk memotong pohon tuh langsung dari akarnya tuh gampang sekali, bro. Saya yakin sangat mudah. Tapi kita lihat efeknya, apa yang terjadi kalau tiba-tiba tiba-tiba nggak ada lagi kata Allah di dalam Bible. Sementara yang awam yang hanya ke gereja setiap minggu satu minggu sekali ke gereja, kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya semua Bible ditarik, kemudian diberikan yang baru yang dimana di dalamnya sudah nggak ada lagi kata Allah. Kira-kira luar biasa nggak bingungnya tuh orang-orang tuh. Itu aja sih yang saya pikirkan. Jadi at least kita sebetulnya pelan-pelan gitu. Oleh teman-teman yang mungkin ya udah jadi Kristen yang ya udahlah, pokoknya gue ke gereja, pokoknya gue ibadah, pokoknya gue menyembah Tuhan, gue baca di dalam Bible gitu Allah, ya udah gitu. Ya merasa memang seperti itu dan itu miliknya mereka, itu milik kitab suci mereka gitu. Nah ini buat yang nggak pernah belajar secara umum gitu. Lalu kemudian mungkin beberapa ada yang kaget ketika zaman sekarang di TikTok banyak yang memperdebatkan hal ini antara Kristen dan Islam. Yang Islam menuntut, ayo hapuskan kata Allah di dalam Bible. Yang Kristen mempertahankan, lah memang sudah bahasanya begini. Dengan berbagai macam alibi, kemudian dengan berbagai macam jawaban. Contoh ambil dari Kristen Arab, lebih dulu pakai kata Allah. Sementara ketika kita pelajari lagi, ternyata Kristen Arab itu baru pertama kali pakai kata Allah itu di abad ke-9 dari kitab Al-Kitabul 10 Al-Muqaddas. kira-kira. Ya. Yang Hagia Sagion. Al-Kitabul Al-Muqaddas dari Al-Muqaddas. dari Kodeks Mount Sinai Arabic 151. Itu yang pertama kali pakai kata Allah. Lalu kemudian ya tetap lebih dulu Islam ada. Baru kemudian umat Kristen Arab pakai itu. Dan satu lagi, kalau kita buka di kamus Alkitabul Al-Muqaddas, di sana dijelaskan bahwasanya Allah itu juga the name of God. Gitu. Mereka menggunakan sebagai the name of God, ya nama pribadi, not a proper name. Karena kalau mau pakai bahasa kita pakai bahasa Tuhan, kemudian nanti dalam bahasa Inggris itu God. Harusnya kalau dalam bahasa Arab itu ilah, gitu. Ya. Not Allah, bukan Allah. Nah poin-poin seperti ini kalau bro ngomong, ya bro kenapa kok nggak diprotes ke LAI aja gitu. Jadi gini, kalau ibaratnya kita itu mau pangkas pohon, kita mah pangkas dari ranting-rantingnya dulu, daun-daunnya dirapiin dulu. Habis itu ranting-rantingnya baru nanti dipotong pelan-pelan. Karena kalau kita langsung potong di bawah, maka nanti bayangkan coba, misal ada pergerakan besar, tiba-tiba LAI setuju, ataupun nanti Bible di seluruh Indonesia kemudian ditarik, kemudian dihapuskan semua kata Allah di dalam Bible. Kira-kira yang Kristen bingung nggak bro? Yang nggak pernah diskusi? Yang nggak pernah diskusi pasti nggak pernah diskusi, nggak pernah mengerti tentang pasti hal bingung. Seperti ini. Lah kok tiba-tiba nama Tuhan gue ganti gitu? Gimana? Pasti bingung. Karena ada beberapa kekristenan kan yang mempertahankan sekarang Ya. narasinya kan ke name yang lain, yaitu Yahweh. Yahweh betul, ataupun pakai Elohim, ya kan? Kalau yang seperti itu sebetulnya banyak juga. Kalau kita lihat Jadi, yang senior begini itu banyak. bro, sebelum jauh. Gimana? Begini. Jadi saya sebenarnya mempelajari, gitu, mempelajari sedikit-sedikit lah. Tetapi nggak semua kekristenan itu, nggak semua ya, saya bilang nggak semua kekristenan itu paham dengan hal seperti ini. Sama seperti brother katakan kan, kalau yang awam dengar itu pasti bingung ketika pakai original teks merujuk kepada kata theos, gitu. Pasti bingung, dan saudara-saudara kita Muslim itu pasti merujuk mereka menyembah dewa pasti, Dewa. pasti ke arah ke dewa.
begitu. Tapi kan saya bilang tadi, coba ya sama seperti Bang Mor dan kawan-kawan lainnya untuk ya berdiskusi, datang untuk berdiskusi. Pernah nggak datang berdiskusi di LAI atau apa, terus bahas tentang ini? Pernah nggak? Atau LAI punya jawaban sendiri tentang hal ini? Kalau saya nggak salah beberapa bulan lalu saya sempat dengar itu salah satu penerjemah di LAI itu ada yang mengucapkan apa itu ya? Kalau nggak salah menyampaikan permohonan maaf kalau nggak salah itu, karena memang tidak seharusnya memang menggunakan terjemahan kata Allah itu tadi. Akhirnya salah satu tim penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dan juga merupakan seorang dosen teologi, beliau adalah Bapak Rasman Saragih, yang sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya dalam menerjemahkan nama Tuhan yang seharusnya disembah oleh orang-orang Kristen adalah Bapak Yahweh atau Elohim, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat, bukan Allah dan Yesus. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan. Dari itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya, saudaraku, selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru ngajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yeshua HaMasyiah. Itu yang saya tahu sedikit sih gitu. Jadi kalau bertanya sama saya apakah pernah berdiskusi dan lain sebagainya, kalaupun berdiskusi pasti literasi kami kuat bro gitu, untuk mengatakan bahwasanya Allah itu adalah the name of God. Karena mau diambil dari terjemahan manapun dengan alfabet yang sama, yaitu A, L, L, A, H, maka kita akan lihat contoh, kita ambil komparasi dari kamus Oxford ataupun kamus yang lain-lain, kita akan menemukan bahwa Allah itu adalah the name of God gitu. Kalau cuma apologetik toh bang, saya rasa nggak bakalan merubah apapun itu bang. Kalau cuma sekedar apologetik, maksudnya dari kalau punya link ke Kementerian Agama, Kementerian Agama kan orang Islam, begitu. Maksudnya dari keputusan dari atas ini kan yang lebih berpengaruh sebenarnya. Betul. Begitu. Tapi itu tadi brother. Jadi memang perlu sebetulnya kalau kita lihat ya, kalau saya lihat apakah, itu perlu kekompakan coba sama-sama brother sih. jujur, apakah Kementerian Agama punya pandangan yang berbeda atau saya bisa menggambarkan sedikit. Saya Coba bisa menggambarkan jelaskan sedikit. Contoh, ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya tiba-tiba kata Allah itu dihilangkan dari dalam Bible nih, at least gampang untuk memotong pohon tuh langsung dari akarnya tuh gampang sekali bro. Saya yakin sangat mudah. Tapi kita lihat efeknya, apa yang terjadi kalau tiba-tiba nggak ada lagi kata Allah di dalam Bible. Sementara yang awam yang hanya ke gereja setiap minggu satu minggu sekali ke gereja, kemudian tiba-tiba ada pengumuman bahwasanya semua Bible ditarik, kemudian diberikan yang baru yang dimana di dalamnya sudah nggak ada lagi kata Allah. Kira-kira luar biasa nggak bingungnya tuh orang-orang tuh. Itu aja sih yang saya pikirkan. Jadi at least kita sebetulnya pelan-pelan gitu loh. Kita pelan-pelan sebetulnya dalam mencoba untuk mengedukasi, bukan cuman kepada teman-teman Kristen, kepada teman-teman Muslim juga. At least gini, saya tadi mengatakan bahwa sebetulnya kayak hal seperti ini, kalau memang kita mau sama-sama fair, sebetulnya perlu kekompakan antara yang Kristen dengan yang Islam. Yang Islam terus memperjuangkan, yang Kristen pun harusnya membantu untuk menyampaikan kepada teman-teman Kristen yang lainnya bahwasanya memang ya, ayo kita sama-sama supaya mereda ini perdebatan. Enggak semudah itu, brother. Kalau nah itu tadi masalahnya kan di dalam organisasi itu ada jabatan-jabatan, brother. Jadi kalau kita hanya orang yang saya bilang apologet terus mau rombak sinode, aduh. Ya itu problemnya di situ. Banyak orang nggak mampu bersuara tentang itu. Ya kalau kita sih, kalau saya secara pribadi ya silakan, ya begitu. Tapi ya, yang paham. kami ini Ya, apologet ini untuk merombak sinode itu,
berbagai cabang-cabang dari Protestan pun banyak sekali, ya. Belum Katolik begitu, masih pakai kata Allah seperti itu. Jadi nggak semua Katolik sistemnya hierarki. Kita sistemnya masing-masing ada majelis daerah cabang-cabangnya. Betul. Rombak itu sangat sulit, makanya. Justru yang sulit kan dari internal kekristenannya atau yang sulit toh, betul nggak? Iya pasti internal kekristenan itu tidak bisa dipungkiri sangat sulit juga. Makanya saya bilang tadi ke brother langsung aja seperti Bang Mor kan. Bang Mor itu saya lihat udah berapa kali itu adakan pengajuan ke LAI. Tapi enggak tahu, saya sampai hari ini enggak tahu kalau LAI respon atau bagaimana atau ada diskusi dan lain sebagainya. Kalau cuma pernyataan satu orang yang brother katakan tadi, dan dia sekarang sudah berada dalam pandangan Yahwenisme, ya mereka enggak pakai itu. Jujur, ini saya terbuka Iya, sebagai, nah gitu. Makanya kan sebetulnya kan kalau mau jujur berarti memang dari kekristenan sendiri yang berat untuk melepaskan kata Allah itu kan. Makanya ketika kemarin TB3 TB2 TB2 itu hanya dikurangin, bukan dihilangkan secara total. Jadi kata Allah Iya, itu maksudnya jadi beberapa. yang jadi beban pembuktian kan dari saudara-saudara Muslim. Makanya yang beban ini yang harus menekan. Makanya tekan jangan di Kristen, tekan di Kementerian Agama. Kementerian Agama kan Muslim begitu. Nah, kalau Itu misalnya pandangan saya mungkin. Kalau misalnya kita tekan ke Kementerian Agama misalnya, terus misalnya yang pihak-pihak atas nih sudah setuju semua nih, ya udahlah Ya. kita fair nih, kita hapuskan semua kata Allah. Kira-kira teman yang Kristen kayak gimana nasibnya terus bro? Ya itu Siap nggak mengikuti pasti. Siap nggak Mengikuti siap? Berarti harus pasti, siap ya? ya pasti mengikuti, pasti ada yang lain nggak siap, tapi yang lain kan udah memang persiapkan dengan nama yang berbeda, begitu. Mungkin kemungkinan, ini kan mungkin kemungkinan ada yang punya pandangan seperti itu, Oke. seperti itu. Ya makanya kan sebetulnya apa yang kita lakukan, yang kita lihat selama ini. Kalau bro, saya rasa bro udah bukan sekali dua kali mungkin dengar tentang hal ini, makanya bro sudah bisa Iya. menanggapinya dengan baik. Karena udah ngerti poin-poinnya ya kan. Ya udah saya nggak masalah. Kalaupun ada perubahan itu saya siap. Saya sudah tahu seluk-beluknya. Saya sudah tahu permasalahannya di mana, titik beratnya di mana. Kan itu, betul nggak? Nah sementara yang lain siap nggak ini gitu? Yang nggak pernah kayak begini, tiba-tiba tahu-tahu Bible-nya diminta terus keluar dapat Bible baru, ini apa-apaan nih gitu? Nah, makanya pertanyaan begini. Sejauh mana kita nggak tidur-tidur untuk mempertahankan dan memperjuangkan nama ini dari saudara-saudara Muslim? Kan ini korban waktu, korban uang, korban tenaga untuk mempertahankan nama ini supaya nama ini bukan jadi generic name, jadi proper name yang dipakai oleh Kristen. Sejauh mana mereka bisa bertahan begitu? Di dalam agama Islam, Allah adalah nama Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Ia adalah sumber segala kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Umat Islam percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan diibadahi. Untuk hal ini, kalau hanya sampai di diskusi begini, saya rasa maksudnya memang kita punya keterbatasannya, capek pasti ada. Betul. Kadang saya lihat pernyataan dari Bang Mor ya, baru-baru diupload juga. Pernyataan dia, marilah bantu. Berarti kan ada juga muslim-muslim yang belum sampai ke situ lewat pernyataan itu.